Oke, assalamualaikum. Pekerjaannya monternya seperti gini nih, Scoopy ya, Scoopy yang terbaru, paling baru, warnanya sebenarnya Tosca. Kameraku lagi-lagi nggak connect ya, nggak connect. Terus ini crash body, plat nomornya masih putih, masih merah. Jadi motor ini masih belum keluar STNK, umurnya kurang lebih sekitaran 1 bulan. Terus setelah kita amati untuk warna Toscanya, ternyata dia pakai partikel, teman-teman ya, pakai partikel. Partikel ini kayak ini partikel siralik warna putih partikelnya. Jadi bukan solid biasa, bukan. Ini ada partikelnya warna putih. Untuk ngoplos warnanya nanti kita akan jelaskan sambil jalan. Terus yang kita bahas kan di sini warna dasar ya. Kalau misalkan menemui pekerjaan yang orisinil pabrikan seperti gini, kita mesti pakai warna dasar apa gitu. Itu tergantung dari kondisinya. Kalau memang kita nanti kupas ketemu sudah warna dasarnya, itu kita ikuti aja. Jangan pakai warna dasar yang sekiranya melain dari warna asalnya, supaya naiknya warna lebih cepat ya. Seperti halnya pekerjaan saya yang kemarin itu warna telur asinnya NMAX New ya, NMAX Turbo itu bekas kertas juga, kemarin nggak sempat saya video. Untuk warna dasar ternyata warna hitam warnanya, kalau di hati ya dikupas ya. Tapi setelah dikerjakan warna dasar hitam, naiknya warna copot. Kalau misalkan kita pakai warna dasar putih atau bagaimana, warna dasar epoksi ya juga bisa. Cuman untuk ketemu warna yang persis susah. Ini bekas crash, nah gini, ini pecah melipat ke dalam. Kemarin kita panasi, hanya korek api kita tang, kemudian kita samakan permukaannya. Kita di sini lagi-lagi nggak main dempul ya, full ini cuman main apa itu namanya, lem serbaguna. Oke, langsung saja ke proses pengerjaan Scoopy-nya. Untuk warnanya saya juga penasaran untuk membuat warna itu seperti apa. Mungkin kurang lebih seperti halnya apa itu pekerjaan saya kemarin yang warna motor apa itu NMAX apa Aerox ya, yang seperti gini, yang untuk dasar tuh, dasar lembayung, kurang lebih sama kayaknya. Cuman kita tambahi dengan partikelnya siralik white. Oke, untuk luka seperti gini, ini nanti jadinya akhirnya akan melebar juga ya. Hanya edukasi kepada customer supaya kita nggak dituduh, wah ini cari kesempatan medan dilebarkan. Enggak, ini tujuannya hanya untuk meratakan permukaan baru kita cat. Kalau cuma kita cat di area sininya aja, tentunya untuk mendapatkan flat yang ideal itu memang nanti akan susah gitu. Untuk kembali ke asal gitu loh, untuk nyamarkan model asalnya ya. Sama halnya seperti yang area sini. Kalau ini nggak usah didempul, masih tertolong. Oke, untuk sanding, misalkan teman-teman pakai A+ yang orbital warna gold ya. Kalau aku biasanya itu pakai grade 240 sampai menghilangi bekas luka yang terlalu dalam itu mendekati rata. Kemudian kita balance dengan A+ grade 400. Kemudian jika ada luka yang terlalu dalam, seperti biasa tetesi dengan lem serbaguna ya. Kemudian di sander lagi dengan grade 400 gitu ya. Untuk panel yang lukanya mungkin nggak terlalu dalam, teman-teman bisa langsung sanding pakai A+ grade 400. Kemudian setelah itu baru kita balance keseluruhan ya. Bagian yang nggak luka ini kita A+ lari-lari saja pakai A+ grade 600 yang kertas, sambil dicuci dengan air untuk menghilangi noda-noda minyak. Siapa tahu ada masih noda minyak yang tertinggal ya. Takutnya nanti ketika di clear akan menimbulkan masalah gitu. Oke, untuk membuat catnya ya. Jadi putihnya sedikit aja, putih solid biasa. Kemudian untuk partikelnya aku pakai partikelnya siralik wet ya, siralik wet putih. Kemudian tinta hijau atau kandidat hijau, ditambah kandidat biru sedikit. Ini sama seperti membuat warna Tosca solid, cuman untuk putihnya kita main sedikit aja. Kita perbanyak partikel dari siraliknya. Untuk partikel siraliknya bebas, yang penting brownya gede-gede lah. Oke, langsung aja kita tembakkan ya. Kalau di kamera kelihatan biru, tapi mana ini hijau telur asin, tapi dia metalik. Oke, dan untuk teknik tembaknya itu modenya mode kering ya teman-teman. Yang bingung mode kering, intinya catnya dibuat agak kental, jangan terlalu encer. Kalau kita nggak main epoksi seperti yang saya kerjakan ya. Terus tekanan angin kita buat besar. Di sini aku pakai itu angin di sekitar
40 ke 50 PSI. Jadi agak besar supaya tembakannya itu nggak terlalu becek gitu loh. Kalau terlalu becek ya tentunya pada area sambungan rawan akan terjadinya masalah keriting. Terus jangan langsung tebel, tipis-tipis aja seperti ini, satu layer. Masih di sini kan masih kelihatan kayak model samar gitu ya, yang warna hitamnya, yang bodi bawaannya loh ya, bawahnya cat. Kemudian kita diamkan sebentar, ganti panel lain, selanjutnya baru ganti panel yang berikutnya di rolling gitu. Itu yang maksudnya di rolling itu seperti itu. Misalkan di lapisan yang pertama teman-teman nembaknya terlalu becek, terus kemudian mendapati kendala kritik pada area sambungan catnya atau batasannya ya, atau istilahnya biasanya mulo gitu aja lah sederhananya. Itu cukup diamkan sebentar, kemudian dikesek, tembak dengan cara yang sama, tipis-tipis, kemudian diamkan gitu ya. Ini enaknya cat PU itu seperti itu. Tapi kalau cat NC tentunya kan nunggu untuk keringnya lebih lama lagi. Untuk ukuran bagaimana tembakan itu bisa dikatakan kering atau tembakan itu bisa dikatakan basah, untuk menganalisisnya, misalkan teman-teman pemula yang masih bingung ya. Jadi ketika kita tembakkan terlalu kelihatan mengkilap, becek gitu ya, berarti itu tembakannya basah. Tapi kalau tembakan kering, ukurannya ya ketika kita tembak dia itu seperti pasir tapi nggak begitu kasar, jangan sampai berdebu. Kalau sampai berdebu seperti halnya pasir pada area pinggiran yang kita tembak, tentunya nanti kan mau nggak mau harus di drop coat ya. Di drop coat, diamplas ulang, ditembak lagi tipis yang lebih encer, yang mana tentunya proses pekerjaannya lebih lama. Makanya di sini kita mainnya anginnya agak besar supaya debunya atau pasirnya itu lembut gitu loh, nggak terlalu kasar ngasar gitu, nggak seperti pasir gitu, enggak. Nanti itu karena pengaruhnya juga di clear coat. Kalau di clear coat ketika catnya masih berupa pasir, nanti jeruannya akan parah gitu. Yang masih bingung, makanya sepete anyar atau sepreganya pinter, terus gampang lagi nembak ini, nggak perlu drop coat kita. Tapi kalau teman-teman mungkin sepregan yang konvensional ya memang agak kerepotan ya. Kerepotannya mesti mau nggak mau drop coat kalau ketika ketemu masalah pasir. Tapi kalau ketemu masalah terlalu becek ya tentunya keriting akan lebih besar, resiko untuk keriting ya pada area sambungan catnya. Untuk pekerjaan ini 2 kali proses aplikasi cat dia sudah tutup karena warnanya masih tergolong keluarga warna solid ya. Meskipun di sini kita pakai partikel pearl ya. Untuk partikelnya siraliknya, misalkan teman-teman susah dapat ya cari aja pakai lembayung putih tapi yang agak gede-gede, kan ada kan lembayung putih yang gede-gede kan ada. Kalau lembut ya bisa, cuman nanti untuk mendekati warna seperti orisinilnya ya memang nggak bisa plek ketiplek gitu, nggak bisa. Kalau misalkan proses ini dirasa sudah cukup, teman-teman nggak usah, misalkan drop partikelnya sudah bagus ya, nggak usah dipegang-pegang, nggak usah diapa-apakan, gantung aja di tempat yang aman dari debu, tunggu sebentar baru aplikasi clear coat. Kalau dipegang-pegang dengan kondisi tangan mungkin yang kotor atau berminyak, nanti resikonya pada aplikasi clear coat tentunya akan memperlambat pekerjaan yang harusnya bayarannya cepat ya kan, notifikasinya Brimo kluntingnya cepat, itu jadi lambat jadian. Tuh caranya. Jadi tukang cat itu meskipun orangnya jorok, kalau bisa pekerjaan itu sehigienis mungkin supaya tidak mengulang pekerjaan, karena sedikit insiden nanti ngulangnya lama, apalagi kalau sudah diaplikasikan clear coat ya. Terus ini kondisi warnanya ketika sudah selesai aplikasi cat, ini jedanya mungkin sekitaran setengah jam nggak sampai, karena sini cuacanya terik banget, dan juga sekaligus nguji clear coatnya. Di beberapa kali percobaan dengan clear coat yang sama 4.100-nya harga, dengan thinner yang beda-beda brand dan beda-beda apa itu namanya tipe ya, slow, medium sama extra slow, itu aku tetap nggak menemukan settingan yang tepat gitu, susah aja. Jadi ada yang pakai 25% gampang, ada yang pakai 25% itu bermasalah. Bermasalahnya yo tembakannya berat, terus popping ringan permukaan, jadi cukup menguras tenaga.
Tapi senangku ketika mendapati pekerjaan yang medannya panelnya masih segar seperti gini, misalkan ngejar target pekerjaan originalan seperti di pabrik, thinner 30 ke 25% dia enak. Tapi dengan thinner yang saya pakai ini, saya coba pakai 25%-nya AST bagaimana ya. Untuk cara nembak masih sama, mode manusia aplikasi. Terus untuk spray gun aku pakai nozzle 1,2 reduce pressure spray gun RP ya, yang mana lumayan tembaknya apa itu namanya kencang. Terus di sini terlihat agak sedikit abot kalau ngelihat dari gerakan saya. Mungkin teman-temannya sudah sering megang spray gun nggak asing ya, ini tembaknya rada abot ya. Maklum clear 41 dan juga kayak feelingku pas kemarin pertama nembak itu siang hari pada pekerjaan ini koyoknya kekentalan. Aku pakai 25%, tapi tetap ya tak tembak terus. Kenapa? Aku karena pengen cari data dengan thinner yang seperti gini bagaimana gitu nanti hasilnya. Ada satu pekerjaan yang kebetulan pakai clear coat yang sama dengan kondisi cuaca yang berbeda ya. Jadi rasionya sama-sama 25%, cuman kondisinya itu agak sore. Terus sorenya itu habis hujan, jadinya kan agak teduh gitu kan. Ternyata hasilnya jos. Nanti teman-teman bisa ngelihat ketika selesai nembak ini. Aku kebetulan juga masangi motor yang kemarin pakai clear coat yang sama ya, motor NMAX New. Terus kejadiannya juga sama, dia habis crash bawa ke bengkel, hanya beberapa panel yang apa itu namanya disuruh memperbaiki. Kenapa diperbaiki seperti gini? Karena ini motor anyar ya, motor baru. Kalau nanti tembaknya cuma tembak sulam terus dipoles di kompon, walah nanti malah kayak belang pelonteng. Jadi sedikit kita keluar clear coat, tapi hasilnya seperti orisinil, sambungannya cat nggak kelihatan gitu loh. Sambil nunggu medianya ini kering, nanti rencananya masangi motor yang kemarin kita tembak. Teman-teman bisa langsung melihat hasilnya dengan clear coat yang sama, dengan cuaca yang berbeda, thinner sama, rasionya sama-sama 25% ya. Oke, ini dengan clear yang sama ya, dengan clear yang sama, tapi itu clearnya dia mintanya wencer dah. Begini, ini enggak dipoles, jelas enggak dipoles, mainnya encer. Kalau untuk media-media yang orisinil pada besar 100 wis layak pol. Tapi kalau untuk media yang mungkin tanam stiker dan sebagainya, atau mungkin yang minta pekerjaan medium ya, atau bekas, pokoknya ada dasarnya tebel lah atau epoksian lah ya, mesti agak ekstra ngeklirnya. Tuh 4.100 ya harga. Tuh guys, pasangi. Nah ini yang bawah seperti gini. Ini motornya crash sebelah sini, area sebelah kiri. Oke, jadi seperti gini. Ini mbak yang tadi yo, ini sebenarnya sudah kering, cuman apa itu ngambil warnanya malam hari ini kurang begitu kelihatan. Lagi ini jenis kayak orisinilan. 40 plus sama ini tadi nih partikelnya ya kan.
Untuk thinner idealnya sebenarnya 30. Ini tadi aku pakai 25 nembak rada berat ya. Sekalian eksperimen juga. Ternyata pakai thinner 20%, 25% agak berat. Teman-teman kalau pakai ketemu harga 4100 pakai 30% aja. Padahal itu speknya kan mini jet 0112. Harusnya kan dia ngajar terus, tapi masih mengkis-mengkis. Ketemu dengan apa itu namanya thinner 25%. Oke, iki motornya nggak di sini, jadi tak post gini aja ya. Kalau misalkan besok terpasang, nanti saya cantolkan dengan video yang berikutnya. Untuk buat warnanya ya seperti itu tadi. Untuk stiker sekalian tak clear ya wes. Kenapa? Karena ya wes daripada nanti digerayai dirabagi terasa ya mendingan langsung ini lah. Oke, sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai ketemu dengan video selanjutnya.